الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama, izinkanlah melalui mimbar Jumat kali ini khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan umumnya jamaah yang hadir di masjid ini mengajak, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan segala apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kita menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar kita jalankan dengan penuh kesadaran, penuh dengan keikhlasan, dan juga kita sadari bahawa kepatuhan kita di dalam menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai bentuk komitmen kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain tidak bukan diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wujud dari ketakwaan kita juga terukir dari perilaku kita, menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kita menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu, benar-benar kita sadari bahawa manakala ada madarat dan kita dekat dengan madarat itu, maka akan menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka perilaku sebagai orang yang bertakwa dengan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadi salah satu cara untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu suci, maka kita harus menutup diri kita untuk mendekati dengan cara-cara atau pada hal-hal yang suci. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam cara telah Allah gelar di dalam Al-Quran dan juga di alam semesta ini, yang sangat jelas sekali menjadikan satu sarana bahawa manusia mengemban tugas titah suci, yakni menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu makhluk yang mendapatkan berbagai macam kenikmatan di dunia dan seisinya ini adalah manusia, dan dengan
dunia dan seisinya ini, maka Allah menuntut manusia hanya satu, jadi taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah Allah pun juga tidak kurang memberikan rasa sayang kepada manusia sebagai ciptaannya. Setiap pekan pasti diseru, setiap pekan pasti akan diingatkan agar kembali lagi kepada jalan takwa, dan itu bisa kita nikmati pada hari ini. Kenikmatan kita bisa berkumpul di masjid ini di hari Jumat ini pada dasarnya adalah kita mengingat kembali akan fitrah kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi salah satu jalan untuk menapaki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup berbilang, detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Dan tidak terasa pula pada bulan ini kita sudah bersiap diri akan memasuki satu bulan terakhir di bulan Hijriah, yakni bulan Dzulhijjah. Ada satu momentum di mana kita pernah ingat atau barangkali kita ketahui bahwa di saat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan anugerah luar biasa, kekayaan kecukupan di dunia ini Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, namun Allah belum memberikan rahmat berupa keturunan. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim kemudian berucap, manakala Allah pun meminta aku untuk mengorbankan anakku, keturunanku, pasti akan aku lakukan juga. Dan itu belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saatnya kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diberikan keturunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim, dan sangatlah jelas di situ benar-benar teruji sebagai seorang Rasul dan seorang Nabi akan keimanan dan ketakwaan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang anak yang kemudian akan menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Ismail alaihissalam, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Ibrahim diminta untuk memenuhi apa yang menjadi ucapannya. Apakah itu bermakna nazar, apakah itu bermakna sumpah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya itu sebagai salah satu hutang yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian benar Allah pun memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim karena benar-benar Nabi Ibrahim berkeinginan untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjadikan ketakwaan itu sebagai hal yang di depan. Maka Nabi Ibrahim kemudian melaksanakan, dan Allah pun mengutus malaikat ketika akan dilakukan penyembelihan. Malaikat menggantinya dengan seekor hewan, kambing atau domba. Dan itulah menjadi satu syariat di mana kita kemudian sebagai seorang Islam diperintahkan untuk berkurban, dan diabadikan, diperintahkan di dalam surah yang tadi yang telah kami baca, yakni di dalam surah Al-Kautsar, yang sangat jelas sekali di situ. Berawal kalau kita melihat dari awal surah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini sangat jelas Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya bahwa kita diberikan nikmat yang luar biasa banyak. Maka benar apa yang telah saya sampaikan di depan tadi bahwa makhluk yang diberikan fasilitas berupa dunia dan seisinya ini adalah manusia. Kemudian kalau kami akan sampaikan terjemahan surah dari Al-Kautsar ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Sangat jelas ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat manusia diberikan fasilitas dunia dan seisinya ini, maka diperintahkan untuk
mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah kurban. Korelasi ketika kita mewujudkan ketakwaan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah mengamanahkan harta kepada kita di dunia ini sebagai sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itulah, maka ketika Allah memerintahkan kita untuk berkurban berangkat dari falsafah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka sangatlah jelas korelasinya bahwa dunia dan seisinya ini menjadi fasilitas kepada manusia yang diciptakan di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia memiliki kecenderungan menjadi fakir dan kikir, kalau kemudian berhitung, silahkan bisa dihitung. Kalau kemudian kita berhitung, andaikan satu kambing itu berharga 3 juta umpama, kemudian kita bagi menjadi 10, maka kita akan ketemu 300.000 rupiah per bulannya. Kita bagi lagi misalkan, maka sampai pada satu titik bahwa kita sebetulnya pada takaran mampu. Hanya pada dasarnya karena alasan kebutuhan, hanya karena alasan nafsu, hanya karena alasan kita memiliki ketakutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita dan hidup kita, maka terkadang kita melalaikan, kita mengabaikan, kita beranggapan bahwa kita adalah bukan orang yang mampu. Maka disinilah patut untuk kita bertanya, sejauh manakah kita menyadari bahwa dunia dan seisinya ini adalah diperuntukkan bagi kita untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah Allah memerintahkan berkurban setahun sekali. Dan itu bisa kita rencanakan, karena saat ini banyak sekali fasilitas yang dapat kita pakai manakala kemudian kita ingin melakukan ibadah kurban sebagai salah satu wujud kita melangkah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan bagaimana caranya, semua itu bisa dilihat, semua itu bisa kita rencanakan dengan baik, tergantung niatnya. Apakah kita hanya ingin menjadikan satu ibadah kurban ini satu beban, ataukah sebaliknya ini adalah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berpulang pada diri kita, karena amal ibadah kita pada dasarnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita memiliki niat, tidak jalankan sesuai syariat, dan kemudian kita ridho serta ikhlas di dalam menjalankannya. Tentunya serupiah demi serupiah, kalau benar-benar kita memiliki niatan, Allah pasti akan menurunkan rahmatnya dengan kemudahannya. Dan itu semua akan berpulang kembali pada diri kita. Ini peringatan keras juga bagi diri kami dan juga kepada jemaah yang hadir, bahwa terkadang kita lupa, kita lebih cenderung mengkategorikan kita ini tidak mampu. Tapi pada dasarnya berapa banyak kebutuhan-kebutuhan yang barangkali yang sering kita penuhi, dan itu bukan wajib, sering kita perturutkan. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk kami melakukan mencela ataupun bermaksud apa, tidak. Bagi kita memiliki koleksi, apapun bentuknya, hewankah, kendaraankah, atau apapun bentuknya, ketika kita sadar, ketika kita tahu bahwa nilai ibadah kurban itu dan kita bandingkan, maka sangat-sangatlah ringan. Sangat-sangatlah ringan. Maka mulai saat ini marilah kita ingat, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan rezeki kepada kita sehingga kita bisa mengkoleksi berbagai macam, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya itu juga diarahkan, fitrahnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibadah kurban yang datang setahun sekali di bulan Dzulhijjah, wajib untuk kita fikirkan, wajib untuk kita prioritaskan, karena itu bagian dari perintah kita sebagai seorang muslim yang mau tidak mau mengemban amanah untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fitrah kita adalah semata-mata diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah manakala kita hari ini berani menyiapkan diri dan kemudian berani berkomitmen untuk menunaikan ibadah kurban di bulan Dzulhijjah tahun ini, maka insyaallah biidznillah Allah akan memberikan jalan kemudahan.
"Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Itu menjadi sandaran yang paling penting yang harus kita pegang, karena ketakwaan, tawakal menjadi bagian dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Semoga saja tahun ini jamaah yang hadir di masjid ini dapat menunaikan ibadah kurban, dan insyaallah kemakmuran kita bersama menjadikan diri kita komitmen untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus di bulan Dzulhijjah nanti kita bisa melaksanakan ibadah kurban, tentunya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalani wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa qad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.